Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di SMP Negeri 3 Kota Bumi. Perkenalkan, nama saya Gus Alfian. Saya dari peserta PKG PJOK kelas 1 2024. Saya akan mempresentasikan tugas RTL terkait rencana tindak lanjut tentang materi kebugaran jasmani. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Kota Bumi, Ibu Lasina. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 3 Kota Bumi yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana di kesempatan hari ini kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan kita tanpa suatu apapun, halangan suatu apapun. Amin, amin, alhamdulillah. Salawat dan salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang kita nantikan syafaatnya di kelahir. Amin, amin, Allahumma amin. Yang ketiga kalinya saya berdiri di sini, mohon izin Bapak Ibu semuanya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk membantu proses tugas saya, karena kebetulan sedikit cerita, jadi saya ini sedang mengikuti PKG PJOK. Jadi ada program dari pemerintah, ada 2 mata pelajaran yang sedang berjalan, yaitu tentang PKG peningkatan kinerja kerja guru PJOK dan bahasa Inggris. Dan ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 bulan. Kegiatan ini berjalan 3 bulan, dari bulan Agustus, September, Oktober, dan terakhir ini November. Dan ini adalah salah satu tugas terakhir saya dalam melaksanakan PKG PJOK untuk di SMP Negeri 3 ini. Sudah beberapa Zoom yang sudah saya lewati, dan luring kita kemarin sudah melaksanakan selama 7 minggu. Kita melaksanakannya di SMA PGRI depan Rumah Sakit Handayani. Dan kebetulan hari ini tugasnya adalah membuat rencana tindak lanjut. Sebelumnya saya sudah buat 2 video tentang project tentang permainan bola besar, yaitu permainan basket. Dan hari ini saya akan membuat RTL, rencana tindak lanjut tentang program yang akan saya laksanakan di SMP Negeri 3 Kota Bumi ini. Nah, untuk program ini sebenarnya macam-macam Bapak Ibu. Jadi ada yang permainan tradisional, kemudian ada kebugaran jasmani, dan lain-lainnya. Kebetulan untuk judul yang saya ambil adalah kebugaran jasmani. Nah, jadi kenapa saya ambil kebugaran jasmani? Karena dari SD ke SMP itu kan daya tahan anak-anak atau mungkin kita semua itu berbeda. Nah, bagaimana cara kita mengetahui kebugaran jasmani tersebut? Dengan cara kita melakukan tes. Tesnya adalah ada beberapa item yang harus kita lakukan. Yang pertama, apa itu kebugaran? Kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang untuk melakukan kegiatan sehari-hari tanpa kelelahan dan masih dapat melakukan kegiatan lainnya. Intinya, kita dapat melakukan kegiatan 1, 2, dan 3, tapi kita masih dapat melakukan kegiatan lainnya. Misalnya, kalau untuk di olahraga, hari ini saya melakukan push up selama 1 menit. Dapat berapa sih saya misalnya dapat 30. Nah, setelah dari push up kita melakukan namanya sit up. Nah, sit up mungkin ada yang, Pak, saya nggak kuat, saya capek. Saya mampu, Pak, saya masih kuat. Berarti kemampuan seseorang tersebut itu berbeda. Dari situ kita mengetahui kemampuan seseorang itu berbeda. Nah, tadi pagi kebetulan kita sudah melaksanakan salah satu tesnya, dari push up, sit up, back up, dan nanti akan melaksanakan naik turun kursi. Untuk di bulan 7 kemarin kebetulan ada anak kelas 1 baru masuk, saya sudah melaksanakan program itu. 1, di bulan 7 tersebut, anak tersebut sudah melakukan push up, sit up, back up. Mereka sudah ada catatannya.
Dan nanti kalau misal Bapak Ibu mau tahu juga boleh melihat benar gak sih yang disampaikan. Jadi di bulan 7 tersebut ada salah satu siswa, mereka melakukan push up selama 1 menit, mereka dapat hanya 10, terutama yang putri. Nah, ketika tadi kita laksanakan push up selama bulan 7, 8, 9, 10, kurang lebih 3-4 bulan, ternyata meningkat. Yang awalnya 1 menit hanya dapat 10, tadi kita coba mereka dapat 30, 20, 25. Nah, disinilah tujuannya saya memberikan atau membuat program untuk SMP 3 ini, khususnya di kelas 1, untuk mengetahui kemampuan daya tahan atau kebugaran siswa tersebut. Nah, jadi ini sudah saya terapkan di kelas 1, karena kelas 1 ini kan kita belum tahu Bu, dari SD ke SMP daya tahan anak tersebut, apalagi terkait tentang olahraga. Ada yang punya asma, ada yang tidak. Nah, jadi dari situ mungkin kita bisa tahu tingkat daya tahan dan kebugaran anak tersebut. Nah, di sini ada beberapa item yang kita harus lakukan. Yang pertama adalah latihan kekuatan. Latihan kekuatan bisa kita lakukan seperti push up, sit up, back up, dan lain-lainnya. Yang kedua, kecepatan. Kecepatan kita akan melakukan tes dengan jarak 60 meter buat putra dan putri. Itu khusus untuk anak usia 13 sampai 15 tahun, bertepatan di anak SMP. Yang ketiga, kelincahan. Kelincahan ini kita bisa lakukan lari zigzag, kemudian kombinasi, kemudian kelenturan. Kelenturan juga kita bisa melakukan seperti misalnya untuk keseimbangan posisi siswa di mana tidak pada berat sebelah, misalnya dianya melakukan berdiri dengan menggunakan satu kaki, itu bisa juga. Yang terakhir adalah daya tahan. Kalau kita lihat daya tahan itu untuk anak SMP, mereka melakukan tes lari daya tahan 1200 meter, jadi 1 kilo lebih. Nah, kemarin kita coba untuk lakukan itu, tetapi memang ada beberapa yang kita khawatirkan. Ada yang Pak udah nggak kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat ya? Sudah sarapan? Oke. Siapa yang masuk hari ini? Siapa izin? Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang kebugaran jasmani, ya. Kebugaran jasmani seseorang itu sama atau beda kira-kira? Beda. Ini sama atau tidak? Beda. Nah, gimana cara kita mengetahui teman kalian ini berbeda? Dengan cara melakukan kebugaran jasmani. Oke, dengan cara melakukan kebugaran jasmani. Berarti kita harus melakukan tes kebugaran jasmani. Apa yang akan kita lakukan di tes tersebut? Push up, sit up, back up, itu berarti latihan apa? Kecepatan, kekuatan, atau kelincahan? Kekuatan untuk tangan, kemudian bagian pundak, kemudian kaki. Itu naik turun kursi, latihan kan? Kaki. Kemudian lari 60 meter, latihan apa? Tapi lebih kekuatan, kecepatan, kelincahan, sama daya tahan? Kecepatan, ya. Latihan lari 60 meter itu adalah latihan kecepatan. Dan nanti ada juga latihan lari 1200 meter. Jadi latihan 1200 meter itu adalah latihan daya tahan. Siapa yang kuat, ya berarti dia yang bertahan. Ya, itu namanya latihan daya tahan. Tapi hari ini kita akan praktek tentang kebugaran jasmani. Tes TKJI, tes kebugaran jasmani Indonesia, usianya 13 sampai 15. Kalian usia berapa? 12. Nah, jadi nanti akan ketahuan siapa kebugaran yang bagus, siapa kebugaran yang sedang, siapa kebugaran yang jelek. Nah, mungkin yang jelek itu gimana caranya biar bisa bagus? Ya dengan cara latihan di rumah. Latihan di rumah lari, push up, sit up, yang biasanya sudah 10 kali ya push up-nya. Ketika kalian latihan di rumah, kalian akan meningkat. Contoh, di semester awal kemarin kalian sudah melakukan kebugaran. Ada di sini. Dari sini, si Chelsea
Di tanggal 24 bulan 7 itu mereka dapat push up sebanyak 10 kali selama 1 menit. Nah, kita lihat bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, 4 bulan. 4 bulan ini apakah dia meningkat atau tidak? Akan kita lihat hari ini. Sama semuanya juga, meningkat atau tidak. Kalau dia tidak meningkat, ya berarti sama aja beratnya tidak menambah, tidak meningkat. Tapi kalau dia meningkat, misalnya jadi 10, jadi 50, jadi 30, berarti sangat luar biasa. Paham ya? Jadi hari ini kita akan keluar, kita akan praktek. Pertama push up, sit up, berpasangan dengan temannya, satu menghitung dan satunya yang melakukan gerakannya. Paham ya? Oke, jadi nanti kita langsung ke lapangan itu. Silakan kalian dari pasangannya, kita langsung gerakan pemanasan dan langsung gerakan tes kebugaran. Oke, langsung saja. Iya. Siap ya? Dia turun semua, badannya turun semua, badannya turun. Kalau fluidnya belum berhenti berarti masih ada waktu. 3, 2,
Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.